Ya, mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 kita baca di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ya, udah ketemu. Mari kita berdiri Bapak Ibu, kita baca ayat-ayat ini dengan cara bergantian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu jadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Terang yang sungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu. Ayat ini mengajar tentang dasar iman, ya, atau pengakuan iman. Dalam bahasa Arab disebut asyadat, kalimat asyadat, pengakuan. Di mana setiap kita harus mempunyai pengakuan iman yang teguh. Dan kita harus pegang teguh pengakuan ini dari waktu ke waktu. Apa yang kita mengaku di sini tentang pribadi Tuhan. Bagaimana hubungan antara firman dan Yesus, hubungan antara Bapa dan firman, saudara. Di sini kita pelajari bersama-sama bahwa pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita pelajari di sini bahwa ya Tuhan memiliki satu pribadi tetapi 3 kodrat di dalam kehidupannya. Kenapa 3 kodrat? Karena Bapa, Firman dan Roh Kudus ketiga-tiga menjadi satu, disebut Esa, saudaraku. Nah, di dalam karya seperti apa? Karya pertama disebut dalam firman Tuhan, disebutkan bahwa dalam ayat yang ke-3 disebutkan Ia menjadikan segala sesuatu. Kita tahu dalam kitab Kejadian ada hubungan antara Injil Yohanes dan kitab Kejadian, mengatakan bahwa alam semesta, bahkan seluruh kehidupan, baik kehidupan mamalia, kehidupan yang liar, kehidupan yang jinak, maupun umat manusia diciptakan oleh Tuhan. Nah, saudara, menjadi pertentangan bagi banyak orang, ya, bahwa apakah Yesus baru datang 2000 tahun, Dialah pencipta. Yesus ngomong bukan masalah fisik, tapi masalah roh, spirit di dalam dirinya yang menciptakan segala sesuatu, termasuk kita semua. Yang kedua disebutkan bahwa ada kehidupan. Dalam ayat yang keempat, saudara, ayat yang keempat, ada kehidupan. Ya, disebutkan bahwa dalam ayat ada kehidupan ini bukan kehidupan biasa, ya. Dalam istilah, dalam kamus, ya, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Yunani, disebutkan bahwa terutama bahasa Yunani mengatakan bahwa ada kehidupan jasmani disebut sebagai bios, kehidupan, saudaraku. Ya, kita bisa bernapas, bisa bergerak, bisa makan, itu memiliki kehidupan yang bios. Maka ada biologi, saudara. Ada ilmu tentang ilmu kehidupan. Ya, tapi ada dalam bahasa Yunani disebut soy, artinya bahwa ada kehidupan ilahi yang diberikan kepada umat manusia. Disebut sebagai roh dalam diri umat manusia, maka Tuhan menciptakan kita sejak awal. Sebelum kita di bumi ini, saudara, roh kita di mana? Ya, saya mau bertanya ulang, sebelum kita lahir di muka bumi ini, kita dulunya di mana? Roh kita, saudara. Apakah ada pembuahan dulu, baru ada Tuhan ciptakan roh, atau Tuhan sudah menyiapkan sebelumnya, saudara? Alkitab menjelaskan bahwa dalam kitab Pengkhotbah, roh disiapkan dahulu sebelum tubuh itu ada. Ya, tubuh kapan ada dan hidup, saudara? 14 hari sudah pembuahan. Itu ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Ya, kehidupan dimulai sejak usia
14 hari sejak pembuahan. Maka kehidupan dimulai, saudaraku. Di situ Tuhan menaruh roh kehidupan di dalam diri kita. Di sebagai kehidupan di dalam diri kita, saudara. Tetapi roh kehidupan ilahi tidak bertahan lama, saudaraku. Tatkala manusia lahir atau hidup dalam dosa, maka Alkitab dalam Kejadian pasal 6, roh itu mundur daripada diri manusia. Yang dikuasai roh apa? Dalam roh hawa nafsu daging. Dimotori, dikuasai oleh kuasa ilah sama atau disebut setan, saudaraku. Nah ini, jadi Tuhan memberikan kepada roh kehidupan. Selain kehidupan apa? Terang, saudaraku. Terang pengertian, kekuatan berlimpah-limpah. Kata terang di sini uraikan Rasul Paulus. Kita baca sebentar di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Apa pengertian terang ini, saudaraku? Ya, kita lihat saudaraku kasih disebutkan begini di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Disebutkan begini. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga telah membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Perhatikan. Terang di masalah kekuatan yang berlimpah-limpah, yang bercahaya dalam Injil Kerajaan, disebut sebagai wajah Kristus yang bercahaya dalam diri kita. Maka ada lagu Pentakosta lama, kulihat di wajahmu ada kemuliaan Raja, ada kemuliaan Allah, saudara, ada sukacita, ada kegerangan. Coba saudara noleh kiri kanan, ada sukacita enggak? Atau ada banyak masalah? Ya, biasa tanggal begini masih ada sukacita, amin. Maka tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, saudaraku. Jadi kalau kita pelajari di sini, saudara, terang kekuatan berlimpah-limpah Tuhan berikan kepada kita. Mengapa, saudara? Karena kita akan diperhadapkan berbagai tekanan kehidupan, saudaraku. Ya, di ayat 8, kita baca lagi ayat 8. 2 Korintus 4. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Banyak anak Tuhan, saudara. Halo. Anak Tuhan itu punya hikmat yang luar biasa, disebut terang ilahi, saudara. Terjepit, terhempas, berbagai tekanan, tetapi tidak sampai binasa, saudara. Kenapa? Dalam diri kita ada kuasa, ada kemuliaan, ada kekuatan yang berlimpah-limpah. Itu yang perlu terang cari, saudaraku. Ya, Daud sampai ngomong, ya biar 1 hari aku di pelataran Tuhan, daripada 1000 hari di pelataran di tempat lain, saudara. Mengapa? Dia butuh kekuatan Tuhan, saudara. Orang benar hidup oleh iman. Iman punya kekuatan hanya dalam Kristus Yesus. Dia berikan kepada kita. Apa yang Paulus ngomong lagi, saudara? Ya, di ayat yang ke-9. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Luar biasa. Di ayat 1 ayat lagi kita baca di sini dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Saya ingat ayat ini, saudara. Waktu dia diadili, semua orang lari meninggalkan dia. Tetapi Tuhan yang mendampingi dia, saudara. Kita lihat, saudaraku, di ayat yang ke-16 mulai. 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun membantu aku. Semua meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi, baca semua, tetapi Tuhan telah mendampingi aku. Itu hebatnya di situ, saudara. Orang gak sendiri, saudara. Matius 10 sama Tuhan Yesus ngomong pada murid-muridnya. Kalau kamu di pada kepala penguasa, jangan takut. Tuhan mengarahkan penuh hikmat, nasihat, kekuatan. Ini, saudara. Ya, anak Tuhan itu menghadap berbagai macam kemelut. Makanya jangan pakai perasaan. Halo. Jangan nangis sampai air mata bengkak atau mata bengkak, saudara. Robalah mata air mata itu mata air. Katakan amin. Ya, berdoa, Tuhan aku butuh hikmat-Mu. Jangan, Tuhan kita mau mati. Jangan, doanya salah. Ya, no? Tuhan beri aku hikmat pengertian. Itu Tuhan suka begitu. Jangan doa, Tuhan kasihan orang sakit di kita, bunuh akan kuat. Jangan doa yang begitu, Tuhan marah. Ada yang pernah doa begitu? Berhenti, Jo. Amin. Tuhan ampuni dan berhenti doa begitu. Betul enggak?
Tuhan kita kuatkan sampai hati. Tuhan, tidak boleh. Beri aku hikmat dan pengertian kau janjikan. Agar dunia tahu saya punya Tuhan. Yang begitu saudara. Tuhan langsung kasih cara. Kenapa begini, 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 begini. Langsung bertindak. Orang yang mengolok kita, menganiaya kita, malu ditampah saudara. Mengapa? Lihat itu. Dia sekarang diberkati oleh Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Halo. Ya Tuhan gak pernah mengurapi saudara. Sekarang ditaruh toples kaca. Kayak putri apa tuh? Cinderella di kaca, diurapi Tuhan, bla 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 bla, begitu bla 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 dalam botol kaca. Halo, betul nggak? Hikmat yang berlimpah-limpah Tuhan berikan. Paulus tadi berkata, ya, dihampas. Nah ini, perhatikan saudara, ya di ayat berikutnya, perhatikan, ya, membantu aku, ya, tetapi Tuhan mendampingi aku dan menguatkan aku supaya jangan ya, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang yang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut si singa. Ini kekuatan kita di mulut kita ulang-ulang minggu lalu atau hari Kamis, saudara sudah dengar itu. Kekuatan di mulut, firman di mulut. Mengucapkan jadi saudara, singa langsung bungkam dan mati ditampah. Siapa singa? Setan. Amin. Halo. Nah ini ya. Ya Tuhan mendampingi kita. Ini diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bahwa terang yang sungguh datang kepada kita. Terang siapa? Terang pada penciptaan. Kalau saudara baca, kita kembali di Yohanes pasal 1 tadi. Ya, terang itu apa saudaraku? Ya, terang itu artinya kekuatan berlimpah-limpah waktu penciptaan alam semesta itu datang kepada kita gereja Tuhan. Nah, sekarang kita lihat saudara, dari ayat 1 sampai ayat yang ayat yang ke-6 ini saudara atau ayat yang ke-5 saudara, saya tutup dengan satu kata kunci, mengenal. Bilang mengenal. Kenal Tuhan, kenal firman, kenal karyanya dan kenal kekuatannya berlimpah-limpah. Disebut kita kenal Tuhan. Amin. Paulus menulis begini, iblis itu makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Dia hanya jaya di masa-masa yang bagaimana dia punya. Tapi waktu Tuhan mengirimkan murkanya, langsung angus lebur dia. Nggak punya kekuatan apa-apa. Maka kata kunci yang pertama yang kita pelajari di pagi hari ini adalah kita mengenal siapa Tuhan, siapa firman itu, siapa, apa, bagaimana karya perbuatannya, dan bagaimana kekuatannya berlimpah-limpah. Doa saya hari ini, agar semua kita mau pria, wanita, anak muda, orang tua, mendapat kekuatan dari Tuhan, termasuk saya, diberi kekuatan oleh Tuhan. Bilang amin. Yang kedua, saudara, kita lihat di sini, saudara, di ayat yang di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke mana nih? Ya. Ayat yang ke-9, itu ada satu kata kunci lagi saudara. Datanglah seorang diutus Allah, nama Yohanes. Ya, Yohanes ini ada tanda ini saudara, Yohanes Pembaptis ya, ini Yohanes Rasul yang mencatat tentang pelayanan Yohanes Pembaptis saudara. Ya. Ia datang sebagai saksi memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya datang menerangi setiap orang, yaitu datang ke dalam dunia. Perhatikan, ia telah ada dalam dunia, namun ya dan dunia dijadikan oleh dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Perhatikan saudara, dunia tidak mengenalnya. Ada kata kunci yang kedua, namanya Tuhan datang tanpa diundang. Saudara pernah lihat orang kunjungan tanpa diundang di rumahmu? Ada enggak? Ada. Mengapa? Orang berkunjung ke rumah kita tanpa diundang. Karena mereka sangat mengasihi kita. Betul enggak? Memang ada orang datang tanpa diundang, pencuri, haleluya. Ya, tapi orang datang untuk berbuat baik kepada kita adalah orang yang betul-betul ya mengasihi kita. Aduh, kita ingat pas saudara kita mau pergi bawa oleh-oleh. Enggak banyak, balapis satu mangkok. Apa-apa. Saudara.
Kenapa? Karena dia sangat mengasihi, saudara. Alkitab mengatakan kenapa Tuhan datang dalam dunia tanpa diundang. Karena dia sangat mengasihi isi bumi ini. Katakan amin. Namun dunia tidak mengenalnya. Siapa dunia ini? Siapa dunia ini? Kita buka penjelasan Alkitab tentang dunia. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. Kita baca, lihat di layar ini, saudara, ya. Iya, jangan kamu mengasihi dunia yang apa di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak dalam orang itu. Terus, sebab semua dalam dunia, yaitu pertama, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Perhatikan. 3 ini, saudara. 3 ini akar dosa umat manusia. Semua dosa manusia terpancar 3 akar ini, saudara. Ya, lihat, saudara. Pertama, keinginan daging. Apa tuh keinginan daging, saudara? Keinginan daging, dan Paulus menjelaskan lagi dalam Galatia pasal yang ke-5. Perbuatan daging telah nyata. Ada iri hati, perseteruan, kedengkian, kemabukan, dan sebagainya. Saudara, itu orang yang memiliki sikap hidup seperti ini tidak akan bisa menerima Tuhan. Mengapa? Di dalam dirinya ada kekuatan ini, saudara. Yang kedua disebutkan di sini, saudara, keinginan mata. Apa itu keinginan mata, saudara kasih? Ya, Paulus menjelaskan dalam 1 Timotius pasal 6, pasal berapa tuh? 6 ayat yang ke-10. Cinta akan uang. Saudara, harta dunia, saudara. Orang tamak, serakah, saudaraku. Ya, orang tidak bisa mengenal Tuhan baik-baik. Ya, dunia disiapkan untuk kita, katakan amin. Dunia bukan, saudara, dosa ini, saudara, atmosfer kosmos disebutkan. Tuhan siapkan bagi kita. Waktu Nuh mempersembahkan korban bakaran, apa firman Tuhan kepada Nuh? Selama bumi masih ada, musim menabur menuai, panas dingin tidak akan bisa berhenti, terus menerus begitu. Artinya bahwa Tuhan menjanjikan kelimpahan demi kelimpahan. Maka ada lagu yang sering kalian menyanyi, di setiap musim jalan hidupku, Tuhan bersamaku. Mau musim panas di pagi hari ini atau hujan, Tuhan tetap ada bersama kita. Tetapi dunia di sini, saudara, Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang memiliki keinginan mata. Orang kalau memiliki keinginan mata tidak kenal Tuhan, saudara. Bahkan hidupnya hanya untuk diri sendiri. Dengar, Tuhan tidak anti orang kaya. Justru kita dibuat kaya oleh Tuhan. Bila amin? Betul gak? Kita lahir gak bawa apa-apa. Ada di sini lahir sudah punya gigi. Ada di sini lahir sudah punya gelar. Sarjana ekonomi. Wah, Pak Ilyas punya cucu lahir langsung di wisuda jadi sarjana. Nah, saudara. Lahir botak, koon, ompong, sedang ngompol lagi. Gak punya apa-apa, saudara. Itu manusia lahir. Tidak punya apa-apa, saudaraku. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita otak yang bagus dan dia taruh hikmat akal budi sesuai dengan pertumbuhan fisik dan mental kita, saudara. Kita ini orang jenius, pandai. Bila amin? Bila amin gak? Halo, kita memiliki mendapat semua yang ada di muka bumi ini, saudara. Lewat kepandaian kita, maka kita bisa berhasil sukses, saudara. Tapi Tuhan berkata, jangan cinta harta itu. Cintalah pada sang pemberi, bukan pada pemberiannya. Bilang amin. Bilang amin. Betul gak? Tugas kita mengelola berkat Tuhan, bukan cinta, saudara. Itu yang penting. Jadi dengar, Tuhan tidak anti orang kaya. Ya, Tuhan mau orang kaya bisa pangku Abraham. Pangku Lazarus, saudara. Artinya bertanggung jawab menolong yang lemah. Nah ini, saudaraku. Yang ketiga tadi sebutkan, saudara, selain keinginan mata, apa tadi? Keangkuhan hidup, saudara. Itulah dunia. Kalau ini sikap kita, saudaraku kasih, kita Kristen seumur hidup menjadi jatuh bangun terus dalam dosa. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia datang dengan sendirinya. Sekalipun kita masih berdosa, dia datang, saudara. Betul, amin. Dia datang ke rumah sakit, saudara. Dia datang ke mana? Ke penjara. Dia datang tempat-tempat maksiat. Dia datang tempat-tempat kegelapan. Tempat dosa. Dia pungut orang. Kata kitab Sakaria.
Dia pungut kita seperti sebatang arang, saudara. Dia seperti seorang disebut sebagai seorang yang biasa pungut-pungut sampah, saudara. Dia ambil, dia bawa ke keranjang, dia masuk ke keranjang, dia daur ulang kita. Itu firman Tuhan merubah hidup kita. Itu kasih Tuhan yang besar. Maka kata kunci yang kedua disebutkan, dia datang karena dia sangat mengasihi kita. Anak kita yang belum mengerti apa-apa, tiba-tiba jatuh ke got, saudara. Saudara marah cukup, turun angkat dia, kasih naik, kasih mandi, kasih hidup, kasih nasihat dari belakang. Lain kali yang turun di situ, berbahaya nak. Sikap Tuhan datang kepada kita. Amin. Ayo, kasih tahu sebelah lagi. Tuhan cinta pengana, dia datang hari ini. Amin. Amin. Tuhan sayang pengana, saudara. Halo. Halo, saudara. Dia datang, saudara, kepada semua orang. Pertama dia kunjungi milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya? Karena Tuhan sudah ikat janji Abraham. Kasihan Abraham pe anak. Aduh, kacau-kacau balo. Lalu dia buka keran, namanya semua orang dari mana saja menerimanya. Maka kata kunci yang ketiga, menerima. Bilang menerima. Ya, menerima itu diberi kuasa menjadi anak yang sah, otoritas, saudara. Kata kuasa di ayat ini beda dengan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kalau Kisah Rasul pasal ayat yang ke-8 disebut, ya, pasal 1 ayat ke-8 disebutkan bahwa kita mendapatkan kuasa untuk melayani, saudara. Kemampuan untuk melayani. Tetapi di ayat ini disebutkan kita ditapiskan, dikukuhkan menjadi anak Allah yang sah, punya otoritas, ahli waris. Makanya si Vanis Corby dia tulis lagu, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Nyambung, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Roh ini Ibu Vanis Corby, seorang warga negara Amerika, saudara, buta dari kecil. Buta total, dua-dua mata. Tapi orang tua, mama dan omanya sangat rohani, sangat bergereja, saudara. Mendidik anak dengan kesabaran, sampai jadi remaja, jadi pemuda, jadi pemudi, saudara. Dan Tuhan beri dia berbagai ragam hikmat menjadi seorang komponis lagu yang hebat-hebat, yang dinyanyikan di kitab 2 Sahabat Lama, kitab Kidung Jemaat, dan kitab-kitab yang lain, bahkan di gereja, saudara. Salah satu yang terkenal, ku berbahagia, yakin teguh. Fisik tidak membatasi kebahagiaan. Cacat fisik tidak membatasi. Kenapa? Dia mau menemukan kebahagiaan sejati. Setiap orang menerima lebih kuasa menjadi anak Allah. Mungkin hari ini kau dihina, orang direndahkan karena gak punya apa-apa. Syukur saja. Sebagai obat untuk maju. Amin. Ada seorang ibu di Alkitab dihina puluhan tahun bernama Hana. Disakiti karena mandul, saudara. Mandul itu, saudaraku, bukan sengaja, tapi itu terjadi, saudara. Tetapi dia bisa berdoa, mencurahkan isi hati, sakit hatinya kepada Tuhan berlama-lama, saudaraku kasih. Dan Tuhan merubah dia di hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita mencurahkan isi hati kita, dengar, perubahan terjadi. Amin. Amin, God. Jangan izinkan perasaan, kepikiran, alam bawah sadar dikuasai oleh kata-kata jahat, kata-kata negatif, kata-kata kutukan, kata-kata tentang apapun yang membatasi engkau. Datang ke hadirat Tuhan, curahkan ke hati Tuhan, curahkan di hadirat Tuhan yang besar, saudara. Engkau menerima janji Tuhan, dan Tuhan akan membuatkan pulanglah dengan damai sejahtera. Jadi menurut imanmu. Maka itu tadi, saudara. Karena itu saudara perhatikan di sini, saudaraku. Siapapun yang menerima dia, kita ini bukan orang sembarangan, anak Tuhan. Amin. Dalam Ibrani 1 ayat 14 berkata, dikawal oleh malaikat, saudara. Kita nggak minta dikawal, tapi dikawal otomatis oleh malaikat-malaikat, saudara. Di mana terang tidur saya, maka saya nggak takut di muka bumi ini. Mau tidur sendiri, belantara tendeki, kita nggak takut sendiri, biar apa. Kenapa? Saya tahu bukan sendiri, dikawal malaikat Tuhan. Bisa tak lihat? Bisa.
kita yang berdoa, Tuhan buka mataku untuk melihat alam kekal. Malaikat saudara berkemah mengaling. Mau takut apa di bumi ini saudara? Halo. Mau takut apa? Saudara lihat Elisa, zaman Elisa, tentara Aram kepung. Itu kan hanya masalah perut saudara. Mereka yang mau datang cari makan di tanah Israel karena negeri itu limpah susu dan madu. Tanpa lain tandus, batu-batu cadas saudara. Orang perang itu hanya cari makan saudaraku. Ya, si pembantu berkata, Tuhan telah mati semua dikepung tentara Aram. Dia hanya ngomong pendek, jangan takut. Tentara lebih banyak. Mana Tuhan, tentara enggak ada. Apa Elisa lakukan? Tuhan buka mata orang ini agar melihat alam kekekalan. Dia lihat, wow, kereta berkuda, malaikat surgawi, begitu banyak saudaraku. Karena itu menerima Tuhan itu enggak rugi. Dikawal, dijaga, dipelihara oleh Tuhan, amin. Dituntun oleh Tuhan, bahkan disediakan surga. Orang mati nanti di sana. Di bumi dia dipelihara kita, saudaraku. Karena kita anak-anak raja, dikawal, dijaga. Lalu kita merenungkan, kenapa saya susah begini? Ada hal yang perlu kita bereskan dalam hidup kita. Karena Tuhan itu bukan Allah diktator yang menguasai, mengontrol. Dia butuh kerjasama dari kita, maka dia bertanggung jawab keputusan perubahan hidup dan nasib. Itu di tangan kita. Tuhan yang memberikan dua pilihan, pilih kiri atau kanan, pilih lalat atau gandum, pilih gelap atau itu pilihan saudara. Tuhan itu membuka diri untuk kita sekarang. Katakan amin. Halo anak Tuhan, halo anak Tuhan, dahsyat, dahsyat anak Tuhan. Jangan remehkan, susah sedikit cuma ya ngomel-ngomel enggak perlu. Tuhan beri aku hikmat kekuatan. Ya. Kita di pelajaran kali jalan tol. Ini Dono Wudu. Tuhan izinkan batu bersusun tinggi sekali. Orang tol tapi putus asa tapi enggak apa-apa terus. Topi begitu. Dia pakai bom segala cara. Yang penting mau tembus saudara. Tinggal berapa meter lagi sudah mau ya tembus. Ya, Tuhan memberi kita kekuatan namanya roh iman. Katakan amin. Betul nggak? Iman memindahkan gunung. Kita nggak boleh marah kepada gunung. Kita mesti punya iman. Bangun iman yang kuat. Dan pindahkan gunung. Jangan buang energi untuk marah pada gunung. Nggak perlu. Buang energi untuk tampung kuasa Tuhan. Dinamit. Bom. Belajar ke Dono Wudu. Ya, habis ibadah saudara ke sana ya. Praktek tanya Pak orang bom itu. Bagaimana Bapak pecahkan? Kami hanya cari bom. Tadinya kami sudah menangis putus asa. Karena alat berat rusak. Cari bom dari tambang datang. Pak! Batu tak pijak-pijak saudara. Begitupun kita. Ada masalah. Jangan marah pada masalahmu. Jangan tangisi masalahmu. Urapi Tuhan. Pak! Terima! Pak! Gunung pindah. Begitu beranak Tuhan. Amin. Iya nak. Yang tangis jadi ini. Kau kasih salah orang lain. Oh kasihan bagi nasib. Ya. Aduh kasihan. Begini keadaanku ini. Itu bukan anak Tuhan. Itu masih kekanak-kanakan. Amin. Halo enggak? Halo enggak? Tugas kita kenapa kita mesti doa yang panjang, pujian penyembahan yang panjang. Isi amunisi dah. Betul enggak? Isi amunisi kuat, melepas dalam nama Yesus. Dia datang kepada kita. Betul enggak? Halo? Betul enggak? Coba saudara mendapat orang-orang jahat saudara. Saudara jangan emosi hadapi mereka. Enggak perlu, tenang, bahasa roh dalam batin. Terus. Sampai tingkat tertentu sudah rasakan kekuatan yang besar. Di sini sudah lepaskan dalam nama Yesus. Saudara orang jahat bisa terpental sudah. Terpental. Kalau nggak terpental, keram ditambah sudah. Mengapa? Kuasa berlimpah-limpah tertampung dalam diri kita. Betul nggak? Nah ini sudah. Jadi kalau kita pelajari seperti ini, kita akan mengerti, memahami. Jadi anak Tuhan itu indah. Betul nggak? Jangan kita olok-olok buat apa ibadah, buat apa doa. Tuh kasihan bapak mama, ayo. Lama setan injak orang kayak ongol-ongol saudara. Dia sekali punya langsung telan. Amin. Kenapa? Ongol-ongol tak bertulang.
Tapi kalau kita diurapi Tuhan, percayalah, gunung setinggi apapun engkau punya iman, dosa besar-besar, sebesar biji sawi, kau pindahkan semua kekuatan. Kita ini ahli waris, setan itu makhluk buangan. Dengar baik-baik. Asal usul setan, dia malaikat Lucifer, dipecat, diubah nama jadi iblis, anak buah setan, saudara. Setan itu siapa? Malaikat lain yang berdosa, dipecat oleh Tuhan, robah wujud jadi setan, dibuang kemana? Gua-gua gelap, tempat pertapaan banyak orang. Itu setan petampa gua-gua gelap. Itu kata Alkitab, saudara. Ya, orang yang setengah-setengah dengan Tuhan nggak dapat apa-apa dari Tuhan, kayak Raja Saul di Alkitab. Ya, saudara, Raja Saul orang kepala batu, nggak bisa dirubah, nggak dengar-dengaran, saudara. Dibuang oleh Tuhan cara mana? Dia mendoakan masalahnya, Tuhan nggak jawab. Mus depan pintu, saudara. Tuhan nggak tolong dia. Akhirnya dia lari kemana? Ke Gua Endor, ketemu dengan dukun di sana. Dukun panggil arwah Samuel. Itu makhluk hidup yang seperti. Jadi kalau kita ada masalah, Tuhan mau kita bertobat baik-baik. Kalau nangis, nangislah, minta ampun lah. Baru diurapi Tuhan. Nasib kita akan berubah. Tuhan akan berfirman kepada kita, kepada Yosua. Dia ngomong ini, pada hari ini, aku membesarkan namamu. Nah, kalau Tuhan besarkan nama kita, jangan coba. Namun sekarang, usah tambah Paulus umpamanya. Saudara, ya, engkau bisa pindahkan gunung, lakukan perkara besar. Lihat Yosua, saudara, dia gemetar awalnya. Dia praktekkan firman Tuhan, dia berdiri sungai Yordan, sungai tak putus, saudara. Dan dia perintahkan 12 batu terbawa. Sampai ke Gilgal, saudara kasih. Lalu dia berkata, supaya anak cucu tanya, batu dari mana? Waktu sungai Yordan terputus, ini tanda buktinya. Batu ini imam-imam berdiri di waktu sungai yang terputus. Saudara kasih, itu tanda apa arti bagi kita, saudara? Arti begini, waktu orang ada masalah, ingat, orang pernah dibaptis nih. Amin. Kalau sudah lahir baru, mungkin puluhan tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, saya sudah anak Tuhan, kita mengaku Pak Tuhan di kolam baptisan, saya anak Tuhan. Maka langkah yang kedua yang kau lakukan apa? Perlu disunat, dibuang dosa-dosa kita. Dosa baru, gak perlu baptis ulang, gak perlu, saudara. Engkau perlu bertobat lagi di kaki Tuhan. Yosua diperintahkan Tuhan, bikin pisau dari batu, sunat mereka pria-pria Israel. Lalu yang ketiga, saudara, engkau mereka pasca datang ke salib, Tuhan terima anugerah Tuhan. Nanti yang keempat, malaikat menampakkan diri. Bukan malaikat sembarang, malaikat bala tentara pedang yang menyala-nyala. Dia datang di depan musuh dan berkata, jangan takut, seluruh Yeriko aku serahkan kepadamu. Tapi bukan sampai saja, saudara, menunggu mujizat. Kita mesti memuji Tuhan sampai lome. Bilang memuji Tuhan sampai lome. Saudara, ya bukan nyanyian 1 jam, 2 jam begini, saudara. Saudara baca dalam kitab Yosua, aduh, keliling kota sambil muji Tuhan, sampai semapu teman. Kok hari ke-7, 7 kali keliling, saudara. Capek enggak? Coba saya suruh Bapak Ibu, ayo terang keliling kota Bitung, jalan kaki, nggak boleh pakai motor, sambil nyanyi ya. Saya percaya pasti semua tidak mau. Kenapa? Lutut pasti terlepas semua. Tapi kenapa Yosua taat, saudara? Dia mau lihat hasil. Tapi dalam hasil yang baik pasti ada proses yang baik juga. Katakan amin. Proses itulah dia ikuti, saudara. Pada hari ke-7, saudara tahu, tanpa bom, tanpa alat berat menghancurkan tembok, tembok runtuh, saudara sendirinya, saudara. Kuasa Tuhan yang besar terjadi. Maka saya ajak semua Bapak Ibu anak muda kerja lagi, tapi kalau ada kesempatan datang, Jo. Setengah 7 orang 2 jam, 3 jam dengan Tuhan di sini. Mau saudara? Mau saudara? Halo? Dan saudara sebelum datang, saudara tulis pokok doa. Di tangan, terus saya bawa ke depan, taruh saudara. Nanti ada momen hadir Tuhan datang, saya suruh saudara berdoa untuk pokok doa itu. Tulis doa-doa, pokok doa jangan yang murah-murah, yang mahal-mahal, yang mustahil manusia lakukan. Hanya Tuhan yang bisa lakukan. Doakan hadirat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Ya, toh? Dan doanya kapan? Waktu engkau diurapi itu sampai tutup sore begini, langsung doanya tutup sore.
hilang. Nggak doa apa-apa. Halo? Ya, toh? Nah, kenapa? Karena hadirat Tuhan ada tandanya begitu, saudara. Ya, saya berkata, asap itu turun ke ambang pintu rumah itu goyang, saudara. Betul nggak? Gereja mulu aja goyang, saudara. Ya di Luka di Kisah Rasul pasal 4. Mereka doa goyang. Petrus berjalan, orang kena bayangan sembuh semua. Jangan tunggu goyangnya hilang. Sementara gue lapas cak. Mujizat terjadi. Kita lihat punya pokok doa lagi. Tapi rahasia jemaat nggak boleh tahu. Ya, cuma catatan saya kita doa. Jadi saudara. Dan saudara tahu ada jawaban. Amin. Nggak boleh pamer pokok doa kita. Semua bikin pokok doa selama seminggu. Niatmu apa? Hari Minggu dapat apa dari Tuhan? Percaya saudara? Orang benar hidup oleh iman. Dan kita bisa mengerjakan hal-hal diperintahkan oleh Tuhan. Kalau orang-orang kudus dulu bisa melakukan hal yang tersebut, kita pun harus melakukan hal yang sama. Amin. Betul enggak? Halo? Ya, Tuhan ajar tentang kepatutan, kekudusan. Tapi orang butuh makan, butuh maju, butuh berhasil, butuh doi. Betul enggak? Kalau enggak, apa setengah mati, saudara. Minggu yang lalu ditelepon 2 orang. Jualan jahat cari dana untuk pembangunan sebagainya. Ya, saya ditendeki, saya telepon Pak istri, ada tamu di muka. Dia pikir tamu bawa ikan, bawa nasi jahat, tebus. Ya bukan salah sih saudara. Tapi gereja Tuhan punya power lebih dari nasi jahat, amin. Itu bosoka buatan tangan manusia itu nasi jahat, betul enggak? Pernah lihat pasoka? Ya saudara. Nah Tuhan ini kita kerjakan hal yang hebat bersama Tuhan. Ini momentum kita di tengah masa pandemi, masa sukar seperti ini. Dunia dirundung ketakutan yang maha dahsyat. Kita mau datang, kita mau robek pintu surga, katakan amin. Nanti malaikat bikin ulang gak apa-apa. Betul gak? Kita butuh ya Tuhan pertolonganmu sekarang. Kalau zaman dulu Musa membelah laut, menghancurkan tembok Yeriko, kita pun sekarang mau lakukan hal yang serupa di depanku. Gunung-gunung mesti pindah. Nah kita butuh power dari Tuhan. Mengapa? Soalnya anak Tuhan, anak Allah. Punya otoritas. Kalau anak Tuhan belum akal balik, oh kasihan. Dibodohin oleh setan, saudara. Setan berkata, lu takut. Lu takut. Takut. Anak Tuhan bagaimana? Ya, mari kita mengerti tentang hal ini. Amin. Halo, amin. Mau mengerti saudara? Halo saudara, jadi menerima. Yang keempat saudara, saya baca lagi ya. Ini kemarin di Opua sudah panggal-panggal. Kita mau uraikan secara lengkap di sini saudara. Ya. Yang keempat saudara, kita lihat saudara. Ya, di ayat yang ke 13, ayat 13. Kita baca Yohanes 1 ayat 13. Ayat 13. Yohanes ayat 13 ini Ibrani. Orang-orang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh seorang lagi, melainkan Allah, saudara. Karena jadi anak Tuhan mesti dibentuk oleh Tuhan. Untuk apa dibentuk, saudara? Supaya memiliki 2 hal yang hebat. Pertama, punya kualitas hidup. Yang kedua, punya keahlian, saudara. Kualitas dan keahlian beda. Kualitas itu berhubungan dengan karakter yang disebut kemuliaan, saudaraku. Ya, kemuliaan. Kita mulia bukan karena banyak harta, saudara, karena moral kita baik, itu disebut mulia. Bilang amin. Moral hamba, saudara, moral mengasihi, moral kejujuran, itu disebut kita mulia, saudara. Ya, Tuhan bentuk kita. Disebut sebagai buah-buah roh dalam kehidupan. Dia bentuk oleh orang lain. Dan pembentukan kemuliaan itu bukan karunia. Itu butuh orang lain. Tuhan itu biasa pakai alam. Namanya goncangan-goncangan. Saudara baca dalam Matius pasal 7. Tentang rumah dibangun atas batu dan pasir, saudara. Saudaraku. Di situ sebutnya Tuhan ingin membentuk kualitas kehidupan kita, saudaraku. Dengan kualitas apa? Supaya kita mesti sabar. Ya, mengerti, memahami. Itu dibentuk oleh Tuhan habis-habisan, saudara.
Sampai orang suka. Saya mau hidup mulia yang kudus. Itu program Tuhan dari zaman ke zaman begitu. Sehingga Daud pun pernah menulis dalam Mazmur 8. Dia membuat kita mulia seperti dia. Yang kedua, kita punya keahlian, saudara. Dia memberikan kita karunia, kuasa, dan talenta. Untuk apa? Kita bisa melakukan. Amin. Kalau kemuliaan, kita menjadi seperti Tuhan Yesus, saudara. Kalau kuasa, kita melakukan pekerjaan yang maha dahsyat. Itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Anak-anak Tuhan, saudara, sehingga kita berfungsi. Dapat berperan yang baik. Baik untuk diri kita, untuk keluarga, untuk orang banyak, untuk gereja, dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, jadi kalau kita pelajari seperti saudara, bahwa Tuhan ingin membentuk, memperanakan kita kembali lewat apa? Lewat pembinaan orang lain. Saya beri contoh di Alkitab, Rasul Paulus. Seorang yang sangat jahat. Tahu Alkitab, saudara, tahu firman Tuhan. Tetapi saudara tahu, dia tidak mengerti tentang apa itu kebenaran. Maka dia dibentuk oleh Tuhan. Pertama Tuhan menjatuhkan dia, bikin cacat, saudara. Buta, total. Orang biar bangar, jahat, pintar, kok buta, mungkin apa? Tuhan bikin cacat, saudara. Lalu langkah kedua, Tuhan utus Ananias ke sana. Untuk bina dia. Sampai dia penuh Roh Kudus. Bukan sampai situ. Tuhan utus Barnabas ke sana. Untuk bawa dia ke ladang pelayanan, saudara. Sehingga dia orang yang hebat, saudaraku. Ini perlu kita mengerti dalam kehidupan. Tuhan punya program. Kita terima Tuhan. Tuhan mau membentuk kita. Sebab Alkitab mengajar begini. Ada dua anak Tuhan di Alkitab. Satu bernama Yakub, satu bernama Esau. Yakub menerima berkat keselungan, Esau tidak, saudara. Mengapa? Kelakuannya jahat. Dia tidak punya kesempatan memperbaiki kesalahannya. Sekalipun dia menangis, Tuhan urapi, berkati aku. Dia pakai nangis, saudara, tekad orang di sini. Berkat Tuhan menguap, lari jauh dari dirinya. Kenapa? Karena dia tidak punya kesempatan memperbaiki kelakuannya. Lihat aja Ibrani 12 ayat 17. Tunjukkan di layar biar kita mengerti. Mengapa kita perlu dibentuk oleh Tuhan? Jangankan untuk saudara, saya pun setiap hari dibentuk oleh Tuhan. Agar saya bisa harus sabar, mengerti, memahami, jangan temperamental. Ya, dibentuk jadi lembut, mengerti. Itu saudara. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencurahkan air mata. Esau nangis, saudara. Renge-renge. Papi berkati aku, Tuhan berkati aku. Berkat menguap dari dirinya. Dijauhkan Tuhan sikap seperti dari kita semua. Katakan amin. Hidup ini susah, saudara. Jangan bikin susah diri sendiri. Ini kesempatan. Kalau Tuhan bilang perbaiki, ya kita perbaiki. Enggak ada ruginya, saudara. Amin. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan tidak ada pertobatan sesudah kematian. Tidak ada, saudara. Yang ada hanya penghakiman. Kalau terang baca Lukas 16. Orang kaya berteriak, Abraham tolong biar setetes air saja dari Lazarus. Tuhan ngomong tidak bisa. Di alam sana. Sekalipun ada doktrin, kita berdoa untuk arwah mengheningkan cipta. Tapi dengar, itu bukan doktrin Alkitab, saudaraku. Alkitab mengajarkan pertobatan yang terjadi di alam ini, alam jasmani termasih hidup. Putus nyawa sudah enggak ada, saudara. Karena dokter melayani orang sakit. Jangan utamakan kesembuhan fisik dulu. Berdamai, bertobat dengan Tuhan. Kalau keadaan yang pahit sekalipun, toh dia tidak sembuh. Dia sudah bertobat, sudah berubah. Siap bertemu dengan Tuhan. Amin. Amin gak, saudara? Karena Ibrani 11 ayat 30, ayat 39-40 berkata, tidak semua doa orang beriman didengar oleh Tuhan. Tapi Tuhan merubah, menyediakan tempat yang indah dan mulia. Nah ini saudaraku. Jadi kalau kita pelajari seperti ini, kita mengerti, maka kata kunci ini disebutkan, kita mesti diubahkan dan berubah. Itu keputusan kita, saudara.
Lalu, perubahan hidup itu keputusan diri kita. Bukan tergantung siapa-siapa. Kalau kita putuskan iman saya mau berubah, terjadi saudara. Amin. Amin. Bukan hak Tuhan lagi. Itu otonom pribadi kita, saudaraku. Saya mau berubah. Mungkin engkau diikat dengan rokok umpamanya. Engkau berkata, oh tidak bisa rokok terlepas. Bisa. Asal punya keputusan yang berusaha. Ya. Atau terikat dengan kemarahan. Saya tidak bisa kalahkan kemarahan. Bisa, saudara. Tuhan bisa kerjakan. Asal kita putuskan dan menerima janji Tuhan. Ada waktu kita dilumatkan, dihancurkan di kaki Tuhan. Di waktu rahasia kita dengan Tuhan. Berubah aku Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Di situ kita pasti mengalami jamahan Tuhan. Hidup kita berubah, saudara. Yang lama berlalu, yang baru akan datang. Tuhan pasti lakukan hal-hal yang hebat. Katakan amin, saudara. Saudara, kapan kita berubah, saudaraku? Alkitab mengatakan begini, di poin yang berikut ini, yang kelima. Ya, kalau kita lihat di sini, saudara, ya di poin yang kelima disebutkan harus kita bersekutu dengan Tuhan, ayat 14. Ayat 14. Kita baca ayat 14. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, ini boleh dibalik. Kebenaran dan kasih karunia boleh, saudara. Kasih karunia dulu baru kebenaran. Kadang-kadang kita itu buat orang luka hati karena kebenaran duluan tabrak, baru kasih karunia belakang ini boleh. Kasih karunia dulu, itu disebut pengampunan dulu, baru kebenaran. Kalau Taurat beda, kebenaran dulu, langsung dirajam, pak, selesai. Tapi Tuhan datang, kasih karunia dia rangkul, bahwa dia elus kebenaran. Nah, kita lihat anak bungsu yang hilang gambarannya, waktu anak ini pulang dari kandang babi, bapaknya berlari memeluk dia, itu kasih karunia. Ayo beri jubah baru, itu kebenaran, saudara. Dipakaikan. Itu hidup kita, saudara. Mari gaya hidup seperti ini. Kalau engkau melihat hal yang salah, engkau berkata begini, sederhana begini, saudara. Sudahlah, jangan bikin lagi. Itu disebut kasih karunia dan perbaikan dari belakang. Tapi kalau kita mempertahankan sikap kita siap jadi kepahitan, kemarahan, dan kemurkaan, sampai balas dendam dan kesumat, saudaraku. Maka Tuhan, dalam hadirat Tuhan, ada kasih karunia dan ada kebenaran, saudara. Seorang perempuan ditangkap basah, Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Itu namanya kasih karunia dan kebenaran, saudara. Dalam hidup ini membangun kasih antar keluarga. Mungkin keluarga retak, hancur, saudaraku. Kau mesti berkata, saya mau menerima engkau apa adanya. Dan kita mau belajar dengan Tuhan. Keluarga pasti pulih, saudaraku. Tapi kalau kita orang lain sempurna, sampai kiamat pun tidak pernah rujuk, saudaraku. Inilah di hadirat Tuhan, ada kasih karunia. Siapa kita ini, saudara? Siapa kita ini, saudara? Tuhan terima kita apa adanya. Setiap kali perjumpaan dengan Tuhan, ada kuasa darah Tuhan datang kepada kita. Tuhan tahu telah tercapai. Tuhan berkata, aku mengampuni engkau, menerima engkau apa adanya. Terimalah kebenaran yang datang kepadaku. Mengapa? Karena di ayat 16, tunjukkan di lahir, ayat 16 disebutkan begini. Dari kepenuhannya, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita Tuhan baik, ya sahabat. Dia menolong kita, saudara. Dia patron orang susah. Tidak berdaya, banyak masalah, saudara. Dalam hadirat Tuhan yang besar, ada anugerah, ada kemudahan. Jangan terlalu iri kalau orang lain ditolong oleh Tuhan.
Yang orang iri kalau orang lain dibantu, diberi mujizat oleh Tuhan. Kita cari Tuhan. Tolong kita, Tuhan. Kita Yesus. Kalau ada sikap kita menghalangi anugerah Tuhan, lepaskan sikap itu. Mungkin kemarahan, mungkin kepahitan, mungkin kedengkian atau balas, lepaskan semua di hadirat Tuhan. Tuhan, aku enggak layak, dan robek, hancurkan. Agar aku mendapat kasih karunia dari Tuhan. Itu namanya kita punya kesempatan memperbaiki yang salah di hadirat Tuhan. Ujungnya apa? Kita mendapat otoritas penuh. Yang kedua, kita mendapat kemudahan ini kemudahan. Maka kata Daud dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6, kemurahan kebajikanmu mengikuti aku sepanjang masa. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Kenapa dia menikmati anugerah Tuhan yang besar? Semua ambisi pribadi mati. Hanya keinginan Tuhan yang dia lakukan dalam hidupnya. Disitulah Tuhan memberikan kepada kita berkat yang melimpah-limpah. Amin. Orang belum sempurna semua. Tapi mari kita mau belajar. Usah banyak-banyak, satu tahap ini, satu tahap yang lain. Goalnya, hasilnya, pasti kemuliaan Tuhan nyatakan kepada kita. Jangan keraskan hati kita. Katakan, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Jadi menurut kehendak-Mu. Dan akulah ahli waris kerajaan-Mu. Berhidupku dipenuhi kemuliaan. Kalau aku ada salah tidak aku sadari, singkapkan Roh Kudus dalam batinku. Waktu aku tidur, waktu aku bangun. Karena Alkitab mengatakan, waktu aku tidur nuraniku mengajari aku. Biar nuraniku engkau beri kebenaran. Agar dia mengajari aku dan jalan-jalanmu. Di situ kemuliaan Tuhan nyatakan. Amin. Itu patah kita pada tempat Tuhan di hari ini.